Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas mikrobiologi analisis B. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rangkaian prosedur analisis spesimen. Selanjutnya, ini adalah daftar nama-nama kelompok kami, yaitu pertama ada Karidayani Idris, Kak Jessica Alfianti, Kak Yulni Yangsi, Grace Virgita Galaada, Devi Megautami, Fitra Pranamulya, dan Novelia Pratiwi Panambe Palangan. Selanjutnya, berikut ini adalah kasus yang kami tangani. Nah, seorang pria berusia 50 tahun dirujuk ke rumah sakit karena dia mengalami batuk yang berkepanjangan. 2 hari terakhir ini dia itu juga mengalami dahak yang disertai oleh bercak darah. Nah, pasien ini juga mengalami penurunan berat badan hingga 8 kg. Nah, dia juga menunjukkan gejala-gejala penyakit. Pasien juga ini merupakan perokok berat. Terus ketika diperiksa melalui laboratorium mikrobiologi, ternyata dia mengalami mengalami kavasitas pada parunya, dan ternyata dia juga di parunya itu ada bakteri penyebab penyakit infeksinya itu tersendiri. Selanjutnya, ini tadi seperti yang di kasus bahwa identitas pasien itu merupakan pria dan dia juga berusia 50 tahun. Nah, pada pemeriksaan laboratoriumnya ternyata paru-parunya itu pada pemeriksaan toraksnya bahwa ada kavasitas pada parunya. Terus keluhannya dia itu batuk berkepanjangan, terus batuknya itu berdahak, disertai bercak darah, dan dia juga mengalami penurunan berat badan, dan pasien ini merupakan perokok berat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakitnya. Di sini ada batuk. Batuk itu adalah tindakan refleks dari saluran pernafasan yang digunakan untuk membersihkan saluran nafas atas. Batuk yang berlangsung selama lebih dari 8 minggu disebut batuk kronis. Penyebab batuk biasa berasal dari kebiasaan merokok, paparan asap rokok, dan paparan polusi lingkungan. Beberapa penelitian telah dilakukan tentang hubungan antara batuk kronis dengan polusi udara. Batuk kronis menjadi perhatian utama di negara berkembang sebagai tanda gangguan saluran pernafasan seperti tuberkulosis paru atau TB. Gejala batuk terus-menerus yang berlangsung selama 2-3 minggu dapat diduga sebagai indikasi penyakit TB di beberapa negara Asia Tenggara. Komplikasi lain yang dapat muncul akibat batuk berdarah, salah satunya adalah abses paru. Abses paru didefinisikan sebagai area lokal dari jaringan paru yang mengalami nekrosis dan pembentukan kavitas yang berisi debris nekrotik atau cairan yang disebabkan oleh infeksi mikroba. Kemudian ada cara pengambilan sputum atau dahak. Yang pertama, beri label yang jelas mengenai identitas pasien pada bagian dinding sebelah luar pot sputum. Kedua, sputum yang diambil harus berasal dari trakea atau bronkus, bukan saliva atau air liur. Ketiga, pasien disuruh berkumur dengan air sebelum mengeluarkan sputum. Keempat, tarik nafas dalam 2-3 kali setiap kali hembusan nafas dengan kuat. Kelima, letakkan pot sputum yang sudah dibuka dekat dengan mulut dan keluarkan sputum ke dalam pot.
Keenam, tutup rapat pot dengan cara memutar tutupnya. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode Ziel-Nielsen, di mana prinsipnya yaitu basil TBC akan luntur oleh asam sehingga tetap merah dari karboksil. Hal ini dikarenakan Mycobacterium sp memiliki dinding sel yang tebal dan mengandung wax dari lipid dan asam mikolat yang menyebabkan bakteri ini sulit ditembus oleh pengecatan biasa. Pembuatan preparat. Ambil pot dahak dan kaca sediaan yang beridentitas sama dengan pot dahak. Kemudian buat sediaan apus sebagai berikut. Panaskan OC di atas api spiritus sampai merah dan biarkan dingin, kemudian ambil dahak, oleskan merata pada permukaan kaca sediaan dan dekatkan OC pada api spiritus sampai kering dan sediaan dibiarkan di udara yang terbuka. Setelah kering, buat lingkaran kecil-kecil yang menggunakan lidi lancip, kemudian lewatkan sediaan di atas lampu spiritus sebanyak 3 kali untuk difiksasi dan letakkan sediaan pada rak pengecatan untuk diwarnai dengan pewarnaan Ziel-Nielsen. Pewarnaan dengan metode Ziel-Nielsen. Sediaan yang sudah difiksasi diletakkan pada rak pewarnaan dengan apusan sputum. Dengan apusan sputumnya menghadap ke atas. Kemudian teteskan dengan larutan karbon fusin 0,3% pada apusan dahak sampai menutupi seluruh permukaan sediaan. Setelah itu dipanaskan dengan api spiritus sampai keluar uap selama 3-5 menit. Kemudian bilas dengan air yang mengalir secara pelan sampai zat warnanya terbuang. Lalu teteskan dengan asam alkohol atau HCl alkohol 3% sampai warna merah fusin menghilang. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir pelan, lalu teteskan larutan metilen blue 0,3% pada sediaan sampai menutupi seluruh permukaan dan kita diamkan selama 10-20 detik. Lalu dibilas dengan air yang mengalir secara pelan, kemudian keringkan sediaan di atas rak pengering di udara yang terbuka. Untuk pelaporan hasilnya, sesuai dengan standar International Union Against Tuberculosis Lung Disease, negatifnya itu BTA tidak ditemukan dalam 100-300 lapang pandang. Untuk skontinya itu, BTA antara 1-9 batang pada 100 lapang pandang dilaporkan jumlah yang ditemukan saja, tulis skonti. Setelah itu, untuk positif satunya 10-99 BTA per 100 lapang pandang. Untuk positif duanya 1-10 BTA per LP yang diamati kurang lebih 50 LP. Positif yang ketiga lebih dari 10 BTA per STU lapang pandang yang diamati kurang lebih 20 LP. Jadi yang selanjutnya itu rekomendasi metode analisis cepat dan alasan pemilihan metode. Jadi metode analisis cepat untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis atau TB yang dapat kita gunakan ialah metode tes cepat molekuler atau TCM-TB. Nah, metode ini merupakan terobosan dalam percepatan penanggulangan TB di Indonesia. Adapun alasan pemilihan metode ini ialah metode ini dapat mempercepat diagnosis terduga TB dan TB resistensi obat, sehingga pasien dapat didiagnosis dan diobati sedini mungkin. TCM-TB dapat mendeteksi Mycobacterium tuberculosis dan resistensi terhadap rifampicin sebagai salah satu obat anti-tuberkulosis hanya dalam waktu 2 jam saja. Nah, dengan demikian, metode ini jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan metode biakan dan uji kepekaan dengan metode konvensional
menggunakan media padat yang memerlukan waktu 3-4 bulan. Selain itu, pemeriksaan TCM memiliki sensitivitas dan spesifitas untuk diagnosis TB yang jauh lebih baik dibandingkan pemeriksaan mikroskopis serta mendekati kualitas diagnosis dengan pemeriksaan biakan. Selanjutnya, interpretasi data dari hasil pemeriksaan menggunakan alat TCM tadi. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama itu, gambar nomor 1 itu merupakan mesin TB TCM-nya. Gambar nomor 2, itu tata cara peletakan TCM dan komputer pada meja kerja. Jadi, alat TCM-nya itu dihubungkan dengan komputer. Lalu, untuk gambar yang ketiga, itu merupakan hasil di mana MTB atau Mycobacterium tuberculosis terdeteksi dan resistensinya juga terdeteksi. Hasil interpretasinya itu DNA MTB terdeteksi, mutasi gen RPOB terdeteksi, sehingga kemungkinan besar resistensi terhadap rifampicin. Untuk tindak lanjutnya, dilanjutkan sesuai dengan alur diagnosis TB resisten obat. Untuk gambar yang keempat, itu contoh hasil yang invalid. Interpretasinya, keberadaan DNA MTB tidak dapat ditentukan karena kurva SPC tidak menunjukkan kenaikan jumlah amplikon, proses sampel tidak benar, reaksi PCR terhambat, sehingga untuk tindak lanjutnya, pemeriksaan diulangi dengan cartridge dan spesimen dahak baru. Pastikan spesimen tidak terdapat bahan-bahan yang dapat menghambat PCR. Lalu untuk gambar yang nomor 5, itu contoh hasil di mana MTB terdeteksi, resistensinya intermediate, di mana DNA MTB terdeteksi, mutasi gen RPOB atau resisten rifampicin tidak dapat ditentukan karena sinyal penanda resistensi tidak cukup terdeteksi. Sehingga yang perlu dilakukan itu pemeriksaan ulang secepatnya menggunakan spesimen dahak baru dengan kualitas yang baik. Selanjutnya untuk gambar nomor 5 merupakan contoh hasil MTB tidak terdeteksi. Sehingga tindak lanjutnya itu dilanjutkan sesuai alur diagnosis TB. Dan untuk gambar nomor 7 merupakan contoh hasil di mana MTB terdeteksi, resistensinya tidak terdeteksi, sehingga untuk tindak lanjutnya dilakukan sesuai alur diagnosis TB biasa. Baiklah, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa pasien mengalami penyakit tuberkulosis paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.